Selamat datang di channel YouTube kami. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai aspek teknik dan aspek organisasi studi kelayakan. Untuk kali ini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Agnes Anini Tevila Berupurba dengan NIM 1704031171 dan saudara Renhard Huta Barat dengan NIM 1704030064 dan saudara Samuel Gleniasi Sialagan dengan NIM 1704031165. Berikut kami akan mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Renhard Huta Barat, NIM 1704030064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek teknis dan organisasi dalam studi kelayakan. Lanjut. Aspek teknis. Aspek teknis menjadi bagian penting dalam studi kelayakan bisnis. Analisis ini diperlukan untuk memastikan gagasan atau ide yang sudah dipilih tersebut layak dijalankan. Hal ini dilihat dari adanya ketersediaan lokasi, bahan, alat, teknologi, keterampilan SDM, serta dana yang diperlukan guna mendukung kelancaran proses produksi, sehingga nantinya dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Studi lokasi. Dalam menentukan studi lokasi, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Untuk perusahaan manufaktur, terdapat faktor letak konsumen potensial atau pasar sasaran, letak bahan baku utama, sumber tenaga kerja, fasilitas transportasi, sumber daya penunjang, fasilitas untuk pabrik, lingkungan masyarakat sekitar, dan peraturan pemerintah. Untuk perusahaan jasa, lokasi yang mudah diakses, lingkungan yang mendukung usaha, kesesuaian dengan lokasi pesaing, izin lokasi, dan tempat parkir yang memadai. Tahapan pemilihan lokasi. Tahapan pertama, melihat kemungkinan wilayah mana yang akan dijalankan sebagai lokasi usaha. Tahap kedua, memperhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman sendiri. Tahap ketiga, mempertimbangkan serta menilai dampak sosial ataupun lingkungan dari masyarakat sekitar lokasi. Lanjut. Metode penilaian lokasi. Pertama adalah metode penilaian hasil, dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap semua faktor yang dianggap penting. Metode perbandingan biaya, pemilihan dilakukan dengan cara penentuan besar kecilnya perkiraan seluruh biaya. Metode analisis ekonomi, metode ini mempertimbangkan biaya ditambah dengan faktor intangibles yang relevan. Kedua, ada studi fasilitas produksi. Untuk menganalisis studi fasilitas produksi, menggunakan beberapa faktor, yaitu bangunan usaha, tata letak pabrik, tata letak kantor, dan tata letak gudang. Bangunan usaha. Perancangan bangunan usaha terutama berkaitan dengan bahan-bahan yang diolah, proses pengolahan, penyediaan ruang pemeliharaan, masalah yang berhubungan dengan material handling, fleksibilitas, keamanan, kekuatan, dan lain-lain. Lanjut. Tata letak pabrik, yaitu penempatan fasilitas yang dipakai di dalam pabrik seperti letak mesin, alat-alat produksi, lajur pengangkutan barang, dan seterusnya, yang harus dikaji agar proses produksi dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Faktor-faktornya dapat dilihat di dalam presentasi ini. Lanjut. Tata letak kantor. Tata letak kantor harus dirancang dengan memperhatikan besar kecilan investasi, kemudahan dalam berkomunikasi, fleksibilitas, struktur organisasi yang diterapkan, bentuk layanan dilaksanakan secara rutin. Tata letak gudang. Hal-hal yang perlu dicermati dalam penyusunan tata letak gudang antara lain, besar kecilnya nilai investasi, memudahkan aktivitas bongkar muat barang, fleksibel untuk memudahkan pengaturan, masalah keselamatan barang di gudang serta lingkungan, keselamatan kerja di dalam gudang. Ketiga, ada studi proses produksi. Studi tentang proses produksi dapat dilakukan setelah bangunan, mesin, teknologi, dan tata letak mesin ditentukan. Kegiatan produksi umumnya dimulai dari realisasi penyediaan barang atau jasa yang telah diperkirakan atau dianggarkan dalam anggaran penjualan, termasuk kualitasnya sampai bagaimana persediaannya. Aspek organisasi dalam studi kelayakan. Aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen atau organisasi tidak berjalan dengan baik. Kaidah-kaidah
yang tergambar jelas melalui fungsi-fungsi manajemen adalah 1. Perencanaan, 2. Perorganisasian, 3. Pelaksanaan, 4. Pengawasan. Manajemen pengembangan proyek. Manajemen pengembangan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pengembangan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek tadi dapat dilaksanakan sesuai target. Artinya proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM, yakni dalam menempatkan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, analisis jabatan. Yang kedua, perancangan SDM. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, pengembangan. Yang keenam, integrasi. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja. Organisasi. Manajemen adalah alat untuk mencapai suatu tujuan, dan dari tujuan itu memerlukan wadah atau tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut yang dikenal dengan nama organisasi, yang biasa ada dalam perusahaan-perusahaan. Organisasi secara taktis berupa tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah suatu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa dipertanyakan sekarang. Saya ingin bertanya kepada Saudara Reinhard. Pertanyaan saya itu, apa tujuan aspek teknis dalam studi kelayakan? Saya ingin bertanya kepada Saudara Reinhard. Pertanyaan saya yaitu, apa yang dimaksud dengan aspek organisasi dalam studi kelayakan? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Glenn pertama. Apa tujuan aspek teknis dalam studi kelayakan? Tujuan aspek teknis adalah untuk memastikan gagasan atau ide yang sudah dipilih disebut layak atau dijalankan di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, pertanyaan dari Saudari Agnes Aneni. Apa yang dimaksud dengan aspek organisasi dalam studi kelayakan? Aspek organisasi dalam studi kelayakan adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Karena usaha yang akan datang atau sedang rintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen atau organisasi tidak berjalan dengan baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Samuel Genesis Lagen, NIM 17040395. Saya akan menjelaskan presentasi tentang aspek teknis dan organisasi dari studi kelayakan. Yang pertama ada aspek teknis. Aspek teknis itu apa? Aspek teknis itu adalah aspek yang mempelajari atau berhubungan dengan kebutuhan proyek atau penerimaan barang dan jasa yang digunakan dalam proyek, yang mempelajari hasil ataupun yang dihasilkan oleh proyek baik berupa barang ataupun jasa. Nah, tujuan dari aspek teknis ini, yang pertama ada agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Yang kedua ada agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga mendapatkan efisiensi. Dan yang ketiga ada agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Nah, aspek teknis ini dilihat dari adanya ketersediaan lokasi, bahan, alat teknologi, keterampilan SDM, dan dana yang dipergunakan guna mendukung kelancaran proses produksi. Nah, yang pertama ada penentuan lokasi. Penentuan lokasi itu adalah penentuan lokasi untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Misalnya dapat memberikan pelayanan kepada konsumen dengan lebih memuaskan, kemudahan untuk peroleh tenaga kerja yang diinginkan baik secara kuantitas maupun kualifikasinya, dan memudahkan dalam memperoleh bahan-bahan dalam jumlah yang diinginkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk penentuan lokasi ini pendekatannya ada dua. Yang pertama, pendekatan berdasarkan kedekatan bahan baku, dan yang kedua, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan daerah pemasaran. Kemudian, dalam aspek teknis itu ada penentuan luas produksi dan skala operasi. Nah,
Maksudnya adalah kuantitas unit produksi yang seharusnya dihasilkan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai optimalisasi profit. Nah, penentuan skala produksi ini berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Kemudian ada penentuan tata letak atau layout. Nah, layout ini adalah suatu proses dalam menentukan bentuk penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi layout yang dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga efisiensi operasi dapat tercapai. Kemudian untuk tujuannya, penentuan layout itu tujuannya memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Ada juga tujuannya untuk efisiensi pemakaian ruangan, kemudian ada biaya investasi dan produksi agar bisa dikurangi, dan ada kelancaran aliran material, serta efisiensi biaya pengangkutan material dan barang jadi. Kemudian ada pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi itu, baik untuk barang atau jasa, hendaknya disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Kemudian ada manajemen persediaan. Nah, untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang meningkat secara signifikan, nah untuk menyuplai kekurangan bahan baku, maka diperlukan adanya persediaan bahan yang memadai. Nah, dalam persediaan ini, kita bisa menggunakan economic order quantity, di mana rumusnya tertera pada presentasi. Kemudian kita melanjutkan ke aspek organisasi. Nah, aspek organisasi itu adalah aspek yang mempelajari dan ditunjukkan pada hubungan antara administrasi proyek dan administrasi pemerintahan. Proyek tidak akan bekerja tanpa keikutsertaan pemerintah atau izin pemerintah. Nah, dalam aspek organisasi ini ada tahapannya. Yang pertama, perencanaan atau planning. Nah, tahap ini adalah untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian tahap kedua ada pengorganisasian, yaitu proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Kemudian ada kepemimpinan atau leading, yaitu proses yang meliputi pemberian motivasi, pengaturan orang, pemilihan saluran komunikasi, dan penyelesaian konflik. Dilanjutkan dengan tahap pengawasan atau controlling, yaitu pengawasan untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Kemudian untuk aspek organisasi ini ada kriteria untuk efektivitas organisasinya. Nah, untuk itu bagaimana organisasi bisa efektif itu dilihat dari segi lingkup pengukurannya, yaitu kriteria makro dan kriteria mikro. Nah, kriteria makro itu pengukuran efektivitas dari sudut yang luas. Contohnya keuntungan organisasi atau pencapaian tujuan akhir organisasi. Sedangkan untuk kriteria mikronya ialah pengukuran efektivitas dengan menitikberatkan pada salah satu aspek yang sempit. Contohnya penampilan anggota atau tingkat ketidakhadiran karyawan. Kemudian ada lagi dari segi jumlah variabel yang digunakan dalam pengukuran, yaitu dikenal dengan efektivitas model variabel tunggal, dan dari segi waktu pengukuran, itu efektivitas statis dan dinamis. Kemudian dari segi generalisasinya dikenal dengan adanya efektivitas terbatas dan umum. Kemudian ada bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuknya itu antara lain, yang pertama ada organisasi lini atau garis. Nah, pada struktur ini masing-masing bawahan mendapat instruksi dari satu orang atasan. Kemudian bentuk organisasi yang kedua ada organisasi garis dan staf, yaitu bentuk organisasi dengan pelimpahan wewenang secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi ke kepala bagian di bawahnya. Kemudian ada organisasi matriks, yaitu penggunaan struktur organisasi yang menunjukkan bahwa para spesialis di masing-masing dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan. Saya ingin bertanya, untuk Saudara Glenn, lokasi apa saja yang dipertimbangkan dalam kesesuaian keperluan perusahaan? Saya ingin bertanya kepada Saudara Glenn,
Pertanyaannya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi aspek teknis? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Reinhardt. Lokasi itu dapat dilihat dalam 4 aspek. Nah, lokasinya itu yang pertama lokasi untuk kantor pusat, yang kedua lokasi untuk pabrik, yang ketiga lokasi untuk gudang, dan yang terakhir untuk lokasi untuk kantor cabang. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Agnes, bagaimana pemilihan teknologinya itu? Yang pertama, dilihat dari ketepatan teknologi dengan bahan bakunya, kemudian keberhasilan teknologi di tempat lain, terus ada pertimbangan teknologi lanjutan, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, kemampuan tenaga kerja, dan kemungkinan pengembangannya, serta yang terakhir pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai aspek teknik dan organisasi dalam studi kelayakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Hanini Devi Purba dengan NIM 1704037171. Aspek teknis. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Tujuan dari aspek teknis ini sendiri adalah yang pertama, perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, perusahaan dapat menentukan layout yang tepat, perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi, perusahaan dapat menentukan persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya, dan yang kelima adalah agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang. Hal yang dianalisis pada aspek teknik ini ada beberapa, yaitu yang pertama penentuan lokasi usaha, yang kedua metode penilaian lokasi, yang ketiga penentuan luas produksi atau skala operasi, yang keempat penentuan tata letak atau layout, yang kelima pemilihan teknologi, yang keenam manajemen persediaan, yang ketujuh sistem informasi manajemen, dan yang kedelapan risiko. Yang pertama yaitu penentuan lokasi usaha. Ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama faktor primer, yang pertimbangan dalam faktor primer ini adalah kedekatan dengan pasar atau pasar sasaran atau konsumen, kedekatan dengan sumber, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, ketersediaan sarana listrik, sumber air, telekomunikasi, dan yang terakhir yaitu sifat masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha. Yang selanjutnya yaitu faktor sekunder. Faktor sekunder ini memiliki pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi iklim, kelembapan, curah hujan, dan tanah. Yang kedua, strategi kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah setempat, yang dapat mendukung atau menghambat usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, yaitu kemungkinan perluasan pengembangan perusahaan dan rencana masa depan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sikap masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha baik positif maupun negatif. Yang terakhir yaitu biaya untuk investasi dan eksplorasi. Metode penilaian lokasi. Paling tidak ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai sesuatu lokasi sebelum diputuskan, yaitu metode penilaian hasil value, yang kedua metode perbandingan biaya atau cost comparison method, yang terakhir yaitu metode analisis ekonomi atau economic analysis method. Selanjutnya yaitu penentuan luas produksi atau skala operasi. Dalam industri manufaktur terdapat beberapa faktor yang harus ditimbangkan
dipertimbangkan dalam merencanakan skala operasi, yaitu kemungkinan perkembangan pangsa pasar, kapasitas mesin serta peralatan yang dimiliki, kualitas SDM, dan lain-lain. Selanjutnya, penentuan tata letak atau layout. Tata letak atau layout adalah suatu proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout ini dirancang berkenan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga efisiensi operasi dapat tercapai. Selanjutnya yaitu pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi baik untuk barang atau jasa hendaknya disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dengan demikian, kemajuan teknologi diharapkan dapat menjadikan proses produksi lebih efisien yang sekaligus dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang mengikat secara signifikan atau untuk menyuplai kekurangan bahan baku, maka diperlukan adanya persediaan barang yang memadai. Untuk mengendalikan persediaan diperlukan adanya manajemen persediaan yang baik. Nah, tujuannya ini adalah mengendalikan persediaan agar dapat melayani kebutuhan persediaan akan bahan mentah atau bahan jadi dari waktu ke waktu, serta dapat meminimalkan total biaya operasi perusahaan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi atau manajemen atau SIM ini berperan memberikan informasi berbagai fasilitas operasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu, sehingga pemimpin perusahaan dapat mengambil langkah-langkah efektif dalam upaya melaksanakan operasi perusahaan. Risiko. Risiko yang akan dihadapi dalam aspek teknis ini adalah kesalahan menentukan lokasi, baik lokasi pabrik, kantor, maupun gudang, sehingga terjadi inefisiensi biaya. Yang kedua, kesalahan menata layout pabrik, kantor, gudang, maupun toko sehingga kurang menarik bagi konsumen. Yang ketiga, kesalahan memilih teknologi yang digunakan sehingga operasional perusahaan tidak optimal dan cepat ketinggalan zaman. Yang selanjutnya, risiko sistem informasi terutama terkait komputerisasi. Yang selanjutnya, pemasok tidak memenuhi komitmen yang sudah mereka buat. Yang terakhir, berkurangnya daya saing produk dengan produk sejenis di pasar. Aspek organisasi. Pengertian dari organisasi ini dapat dilihat dapat dibagi atas 3, yaitu organisasi secara statis, dinamis, dan formal. Statis sendiri suatu wadah atau tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Organisasi secara dinamis suatu proses kerjasama antar 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi secara formal sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dari kepemimpinan. Struktur organisasi. Yang pertama yaitu menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua, struktur organisasi akan mempermudah perusahaan melakukan pengendalian. Yang ketiga, untuk membantu pencapaian tujuan secara lebih efektif. Yang keempat, desain struktur organisasi ditentukan oleh strategi bisnis, lingkungan, teknologi, dan orang yang terlibat di dalamnya. Berikut adalah bagan bentuk dari organisasi itu sendiri. Dapat dilihat pada slide ini. Bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan. Bentuk organisasi yang ditinjau itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu organisasi yang memiliki pimpinan puncak 1 orang atau tunggal, atau organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih 1 orang atau dewan. Selanjutnya, bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. Yang pertama itu wewenang lini. Wewenang ini menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Dan selanjutnya wewenang staf, yang mana membantu agar orang yang mempunyai wewenang lini bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, wewenang fungsional.
Wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada di departemen yang lain. Berikut dapat dilihat bagar dari organisasi itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Saya akan bertanya kepada Saudara Agnes. Dari presentasi Agnes itu saya ingin bertanya, apa tujuan utama dalam manajemen persediaan? Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Agnes atas presentasinya. Saya ingin bertanya, apakah salah satu metode yang digunakan untuk meminimalkan total biaya operasi perusahaan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara sekalian. Yang pertama yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Glenn. Tujuan utama dari manajemen persediaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan persediaan agar dapat melayani kebutuhan persediaan akan bahan mentah atau bahan jadi dari waktu ke waktu, serta dapat meminimalkan total biaya operasi dari perusahaan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudara Renhat. Apa salah satu metode yang digunakan untuk meminimalkan total biaya operasi perusahaan? Jadi dalam mengendalikan persediaan agar dapat melayani kebutuhan persediaan akan bahan mentah atau bahan jadi dari waktu ke waktu, serta dapat meminimalkan total biaya operasi perusahaan, terdapat beberapa metode, yang mana salah satunya itu adalah menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity, di mana dalam perhitungannya harus memperhatikan safety stock dan reorder point. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.